Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Mengapa? Sebab sekolah ini juga dimulai oleh Tuhan. Sama sekali bukan karena konsep yang kita kembangkan. Saya dan teman-teman bukan tipe orang yang duduk bersama-sama berhari-hari, berjam-jam lamanya, lalu kita mengkonsep bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah sekolah yang seperti ini. Lalu kita pikirkan, kita rapatkan, kita buat meeting demi meeting, dan kita dengan brilian kita mengkonsep kita mau sekolah seperti ini. Kalau itu di benak saudara, saya pikir Anda menyesal di hari pertama ini. Sebab bukan itu cerita sekolah ini berdiri. Sekian tahun yang lalu ada hamba Tuhan dari Malaysia, nanti akan mengajar kita juga bulan depan, Pastor Raymond Mui, teman baik saya. Beliau ini ikut dalam training The School of Ministry dari Morris Cerullo di San Diego. Dan kalau nanti ada dengar ceritanya akan lucu sekali. Dia masih begitu muda, waktu itu saya kenal beliau sejak saya masih SMA, masih di high school sudah kenal dengan dia. Jadi ini teman sudah belasan tahun atau lebih dari belasan tahun lah saya kenal dengan beliau. Nah, satu kali dia ikut dengan grup sekolah dari Morris Cerullo, dan setiap kali dia selesai session, dia tidak tinggalkan akan ruang kelas, dia berlutut di mimbar sini, dia berdoa sendirian. Yang lain semua pergi, ada yang shopping, ada yang jalan-jalan, ada yang lihat SeaWorld di San Diego. Tapi orang ini tidak. Dia duduk, dia di mimbar, dia sembayang. Dan dia berkata begini, Tuhan, kalau bisa di Asia ini, ada satu sekolah yang seperti ini. 6 bulan, tapi diajar oleh mereka orang-orang yang diurapi dan punya pengalaman dengan Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Akan jadi berkat buat bangsa-bangsa di Asia ini. Dari situlah lahir dorongan untuk membuat sebuah sekolah yang model awalnya sebetulnya dikerjakan oleh Cerullo sekian tahun yang lalu. Memang sekolah di San Diego sudah selesai dan tidak ada lagi, no more, sudah nggak ada lagi. Tapi kemudian dia berhasil mengadopsi sistem itu dan dibawa ke Kuala Lumpur. Dia kerjakan kira-kira mungkin 5 tahun, dan selama masa itu, sekian tahun kami tidak pernah ketemu sama sekali. Suatu hari Tuhan gerakkan dia itu ke Semarang, setelah sekian tahun tidak ketemu. Dan kalau Anda tahu, founder dari Bukit Doa ini adalah almarhum Bapak Samuel Elkanah, yang sekarang menggantikan adalah putranya, Pak Yoel Elkanah. Tapi almarhum Pak Samuel ini sahabat baiknya Raymond Mui. Nah, ketika datang ke Semarang, mereka langsung ke tempat ini. Dan tadinya ini tempat masih kosong, tanah biasa. Demikian juga asrama saudara itu juga kosong, tanah biasa, tidak ada apa-apanya. Dan kemudian ketika datang, dia ditanya, kamu ngapain selama ini? Tidak pernah kontak, tidak pernah bicara dengan kami, apa yang terjadi? Lalu dia cerita akan ministrinya. Dan singkat cerita, dia keluarkan akan katalognya, dia keluarkan akan brosurnya tentang The School of Acts. Dan dia berkata, ini yang saya kerjakan dalam 5 tahun terakhir. Nah, sebelum itu, kira-kira setahun 2 tahun sebelum peristiwa itu, ada seorang hamba Tuhan dari Finland. Saya berharap tahun ini beliau bisa mengajar saudara, akan jadi pengalaman yang unik sekali. Ini orang aneh sekali. Nanti Anda akan ketemu dengan banyak orang aneh. Karena itu saudara memang orang aneh di sini. Jadi keluar akan jadi orang aneh karena ketemu begitu banyak orang aneh. Semua aneh-aneh saudara. Tidak konsekuen dong. Saya sendiri tidak sekolah Alkitab. Kenapa saya mesti buka Bible School? Tapi dia bernubuat. Dia berkata, Tuhan berkata, kamu harus punya Bible School. Wah, saya bilang ya nantilah kalau Tuhan memang mau dan dia akan mengerjakan seperti yang dia mau. Saya diamkan, itu kira-kira jalan 2 tahun. Nah, Anda mesti perhatikan di sini ya. Saya minggu ini akan banyak cerita, story tentang kami, tentang saya, supaya Anda makin kenal, dan tidak banyak hal yang mengejutkan kelak di kemudian hari.
Tapi saya mau berkata setiap story saya mau mengkaitkannya related dengan sesuatu yang akan berakibat baik buat hidup saudara. Setiap kali orang terima nubuatan, Anda harus mengerti seringkali nubuatan itu conditional. Ya, ada syaratnya yang harus kita genapi dalam anugerah Tuhan. Tapi yang kedua, dibutuhkan waktu sampai itu menjadi kenyataan. Kalau itu Anda abaikan, saudara akan jatuh karena itu Anda mesti hati-hati. Nubuatan disampaikan, gini ya, kalau Allah bernubuat, kalau Tuhan berbicara, maka mulutnya berkata-kata, tapi tangannya juga ikut bekerja. Jangan kita berpikir Tuhan bernubuat, kita yang harus mengusahakan menggenapinya. Nah, kalau Tuhan cuma bisa begitu toh, saya juga bisa. Gitu. Saya berkata begini, Hasto, jadilah Presiden Amerika Serikat. Bisa kan? Gimana Pak caranya? Terserah. Berusahalah. Illegal masuk Amerika, caranya bagaimana? Jadi warga negara. Saya nggak tahu. Tangkaplah mungkin Osama bin Laden buat George Bush, kamu mungkin akan dapat warga negara. Saya kirim dia ke Afghanistan mungkin. Tapi itu bukan Tuhan. Itu saya. Kalau Tuhan, dia bicara, dia juga bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan, dan dia akan bekerja melalui kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, sampai itu menjadi kenyataan kalau kita mentaati apa yang dia perintahkan. Nah, 2 tahun berlalu dan tidak terjadi apa-apa, sampai Pastor Raymond dengan istrinya datang, dan kemudian kami berbincang-bincang. Dia dibawa ke kantor saya di gereja, ketemu teman lama, senang sekali, dia cerita. Dan dia buka katalognya, saya kaget, saya berkata, bagaimana Anda bisa dapatkan orang-orang seperti ini bicara di sekolahmu? Saya berkata, muridmu berapa? Nggak banyak sebetulnya. Kira-kira 60-80 orang di Kuala Lumpur. Saya berkata, dan mereka mau datang? Ya, dia berkata, ya, aku punya anugerah Tuhan khusus untuk mendatangkan teman-teman ini. Dan kemudian dia berkata begini, aku juga punya impian, dia berkata, kalau satu kali di Indonesia dan di negara lain juga ada sekolah seperti ini. Dan seperti istilah pepatah berkata, gayung bersambut, saudara ya, pembicaraan jadi begitu intens, lalu kita buat langkah yang dramatis. Saya minta Pak Hasto ini ke Kuala Lumpur, saya bilang, coba kamu sekolahlah di sana. Seperti apa? Ya kan? Perlu ada orang yang mencicipi dulu kan, saudara ya. Dia seperti juru minuman, raja. Kalau beracun dia mati. Kalau tidak beracun, ya dia minum anggurnya raja, kan begitu. Tapi itu harus orang kepercayaan. Dia harus punya penilaian objektif, dan kita harus yakin bahwa dia ngerti apa yang terjadi. Dan rupanya Pak Hasto ini orang yang luar biasa. Dia pulang, dia bawa ilmu, dan dia bawa istri, saudara. Luar biasa. Ini hebat. Dan saya dengar di Kuala Lumpur begitu, pada sekolah terus pada kawin sesama siswa. Di sini sesama siswa dilarang saling mendahului. Selama Anda sekolah tidak boleh pacaran, dan peluit kami akan dengan senang hati berbunyi setiap saat kalau ada indikasi-indikasi ke arah itu. Well, saya tahu seringkali pencuri lebih cerdik daripada polisinya, tapi kita tidak pernah didesain jadi pencuri, ya. Saya harap Anda bisa mentaati, tahanlah perasaanmu sampai selesai, dan berdoalah kalau dari Tuhan jadi, kalau tidak usah digumulkan lebih jauh lagi. Beberapa orang akhirnya menikah, saya tahu itu, dan ada yang pindah ke Jepang jadi hamba Tuhan di sana. Baik sekali, ada beberapa yang saya tahu, tapi prosentasenya tidak banyak, jadi jangan terlalu berharap selama 6 bulan ini, kecuali Anda buat breakthrough di tahun ini, saya tidak tahu. Well, lalu kemudian kami bicara dan Pak Hasto berangkat pada bulan September ya, September 98, kami rombongan ke Kuala Lumpur. Kami mau lihat apa yang terjadi. Kami disambut dengan baik, saya lihat kelasnya, saya hanya say hello dengan mereka, pergi lagi ngobrol dengan Pastor Raymond selama mungkin 2-3 hari aja saya di Kuala Lumpur. Dengan rombongan cukup besar, Bapak Ibu Samuel Elkanah juga hadir, ikut dengan kami, dan kita bicara. Dalam pembicaraan itu akhirnya kita mengerti yang Tuhan mau. Dan ini aneh sekali,
kita tidak mendapatkan suara Tuhan di dalam ruang doa, tapi ketika kita makan es kacang jam 11 malam di Kuala Lumpur, di satu tenda di KL kami makan es kacang sama-sama. Dan waktu kami makan itu tiba-tiba kami tahu persis Tuhan mau kita buka sekolah ini di Semarang. Tapi kemudian pergumulannya begini, kita tanya kapan Tuhan kita harus mulai. Anda tahu tidak punya kampus, kami tidak punya apa-apa, harus mengaturkan pengajarnya, itu juga headache sekali, berat sekali. Kelak nanti Anda tahu, di tahun-tahun lalu itu seringkali geser-geser jadwalnya itu banyak sekali, karena mereka dari berbagai negara, ngaturnya berat sekali. Jadi ini dimulai itu sudah kerja kadang-kadang 1 tahun yang lalu sebetulnya untuk mengatur mereka, kadang-kadang tidak pas lagi jadwalnya. Dan kemudian kita tanya, Tuhan siapa yang mau daftar sebagai murid, kampusnya nggak ada, gurunya belum diatur, siapa yang ngajar, dan publikasi belum ada. Jadi kita berpikir, oh mungkin 2 tahun lagi atau setahun lagi kita akan mulai. Tapi rupanya Tuhan berkehendak berbeda. Pada bulan September itu ketika kami di KL, kami mengerti satu hal. Tuhan berkata, April 99, jadi hanya diberi waktu 6 bulan, saudara. Dari 0 sama sekali. Dia berkata, sekolah itu harus dimulai. Waktu saya lihat, saya realize itu cuma 6 bulan yang diberikan untuk persiapan. Saya berkata, Tuhan, ini tidak mungkin, aku tidak punya pengalaman ngurus sekolah Alkitab. Dan aku tidak tahu harus seperti apa, tidak punya tempat harus bagaimana, dan publikasinya bagaimana, dan sebagainya. Kompleks sekali. Tapi kami tidak bisa memungkiri bahwa faktanya mengatakan Tuhan berkata, April 99, kelas pertama, tahun pertama harus dimulai. Kami pulang cepat ke Semarang, kami doa sama-sama, kami kumpul lagi. Pak Samuel berkata begini, sudahlah, mari kita bangun sekolah ini, pakai tanah di sini, bangun sama-sama, bangun kelasnya, bangun kantornya, bangun asramanya. Pada waktu itu asrama yang di asrama kuning atau merah? Merah, lupa juga saya. Asrama merah itu sudah mulai dikerjakan, belum selesai. Yang kuning, nol, masih tanah. Ini tanah, saudara. Jadi Pak Sam korban dengan apa yang ada pada dia, mulai dikerjakan, panggil arsiteknya, mulai digambar. Kami juga mulai korban, beberapa teman korban, ada associate pastor saya, Pak Ardian juga persembahkan mobilnya, jual, kasihkan untuk bangun ini. Dan beberapa teman membantu, korban, gereja juga korban, semua, everybody korban, sacrifice. Dan itu kami jalankan dari bulan Oktober, November, Desember. Nah, bulan Desember ada peristiwa. Pada waktu itu, ini pekerjaan belum apa-apa. Baja ini belum dipasang, baru 2 atau 3. Jadi temboknya masih tidak ada sama sekali. Baru konstruksinya. Lalu kemudian yang asrama kuning juga belum dijamah terlalu banyak. Yang itu sudah hampir jadi. Tapi ini nothing. Itu bulan Desember, kira-kira Desember akhir. Saya kan selama ada uang ya saya berikan ke Pak Sam untuk meneruskan pembangunan ya. Dia yang pegang keuangan, dia yang kelola ini. Dan kita hanya supply sebanyak yang kita punya. Bulan itu, bulan Desember ada retreat di Cirebon. Ibu Nani buat acara. Saya diundang untuk bicara juga dengan ada Pak Yusak Cipto dan beberapa hamba Tuhan. Pak Samuel ini dengan keluarganya juga ikut ke Cirebon. Kami nginep di hotel yang sama. Suatu pagi, saya ini lagi berdoa. Saya nyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong dengan saya begini. Sekolah itu, pembangunan dan pelaksanaannya, kamu yang take over. Kamu yang ambil alih. Bukan lagi hambaku Samuel. Kamu yang harus tanggung jawab. Wah, saya kaget sekali. Dan sebagai orang timur, tidak sopan dengan orang tua, saya berkata, maaf ya Pak Sam, sekarang kamu pensiun, saya take over. Ya kan? Saya bisa tahu perasaan saya. Kami hubungan dekat, dan saya berkata saya menghormati dia. Dia juga orang yang punya iman yang anehnya luar biasa. Dan saya berkata, Tuhan, kalau bukan karena Engkau, mana mungkin bisa terjadi.
caraku bicara harus seperti apa. Berat sekali. Tapi heran sekali saudara. Malam harinya, jadi sebelum saya diberitahu Tuhan itu, malam harinya, saya tidak tahu pergumulannya Pak Sam. Ternyata dia sedang dalam kondisi yang secara banyak hal itu dia merasa berat. Dia datang ke Pak Yusak Cipto, dia berkata begini, dia panggilnya Koh ya, dia bilang, Koh, aku sudah tidak kuat lagi. Sekolah ini untuk meneruskan aku tidak kuat lagi. Tapi aku mau serahkan ke Petrus Agung, aku nggak enak. Pekerjaan belum selesai aku serahkan. Saya mau ambil tidak enak, dia menyerahkan tidak enak. Itu loh, kadang-kadang kita ini hidup dari perasaan. Dipimpin oleh perasaan, bukan oleh roh kita. Ngerti? Tapi ini bagus toh. Dia bilang, kok begini ya? Aduh, dia bilang, sudah sembahyang aja. Tapi kamu rasa gimana? Aku mau serahkan dia dah. Terserah mau dibangun kayak apa, terserah dia dah. Aku gak kuat lagi. Dia ngomong begitu. Nah, pagi harinya kami ketemu di ruang makan. Pak Sam gak ada. Saya lagi makan, Pak Yusak masuk. Saya bilang, Om, saya mau bicara. Dia duduk di depan saya. Dia ngomong gini, aku minta pendapat. Tadi paginya aku berdoa. Tuhan ngomong, sekolah ini aku suruh take over, ambil alih. Tapi aku sungkan dengan Pak Sam. Tahu apa yang dia buat? Dia tertawa keras sekali. Dia bilang, wah, dia berkata, Yesus memang luar biasa. Saya kaget, loh apanya luar biasa? Gak lama masuk Pak Samuel, dia bilang, Sam, katanya, duduk, katanya. Tadi malam kamu ngomong apa? Ya gak enak kok. Lu ngomong apa tadi malam? Kamu gak kuat toh? Iya. Mau kamu serahkan ke Petrus Agung toh? Iya, sebetulnya. Tadi pagi sudah diomongin Tuhan sendiri. Tuhan bilang itu pekerjaan suruh dia yang ambil alih. Dia tersenyum lebar, Pak Samuel salami saya. Selamat ya, saya serahkan mulai hari ini. Nah, serahkan saudara. Acara kami Cirebon selesai. Saya pulang ke Semarang. Pak Sam ke Bandung dengan Pak Yusak. Satu mobil. Sampai di Bandung, didoakan segala macam. Dia ngomong begini, kok sakit ya dadaku. Terus ternyata kena serangan jantung. Kena serangan jantung, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dilihat kondisinya, wah ini sudah berat. Jadi ada bagian pembuluh darahnya yang robek, saudara. Robek. Sehingga itu bocor di pembuluh darahnya itu. Darahnya mulai keluar. Nah, itu dirawat beberapa hari. Nah, pada Januari itu, Pak Yusak selama 6 bulan buat seminar di Jakarta. Dan Tuhan ngomong sama saya, kamu ikut duduk manis dengerin seminarnya dia. Bayangin saudara ya, ini proyek belum apa-apa. Dia kena serangan jantung. Kami hanya punya partner dengan beliau aja, karena banyak kami berdua yang ngerjakan ini. Dan kemudian Januari pas Pak Yusak seminar di Jakarta, oleh teman-teman dan keluarga diputuskan Pak Sam harus dipindah ke Glen Eagles di Jakarta. Dinaikin helikopter dari Bandung. Saya jemput di Glen Eagles, dia sempat bergurau gini, sehat belum pernah naik helikopter, sakit naik helikopter katanya. Terus dirawat, ternyata dokter berkata, wah ini susah untuk dioperasi. Karena tekanan darahnya tinggi, sehingga kalau dioperasi berbahaya sekali. Dan untuk menurunkan tensinya itu masih berat sekali. Saya masih ingat itu hari keberapa ya, hari kedua kalau nggak salah, atau hari pertama seminar. Hari pertama mungkin. Atau hari kedua, saya lupa persisnya karena sudah cukup lama. Saya diberi kabar bahwa Pak Sam dalam keadaan cukup serius. Jadi malam itu kami pergi dengan Pak Yusak dengan beberapa teman ke rumah sakit Glen Eagles. Saya masuk ke dalam, saya lihat sadar. Dia bilang sakit sekali. Terus Pak Yusak bilang, sudahlah kamu ini nyerah aja. Dia nggak mau dioperasi tadinya. Dia bilang, iyalah aku nyerah, mau diapain terserah. Terus kemudian setelah didoakan, Pak Yusak ngomong gini. Dia bilang, ini penentuannya besok pagi.
Kamu pokoknya sekarang beres-beres hidupmu, mengucap syukur. Penentuannya besok pagi. Nah, besok akan ada keputusan Tuhan. Kamu akan bagaimana? Kalau kamu sembuh, kamu sembuh. Kalau kamu pulang, kamu harus pulang. Tapi sekarang, malam ini, mengucap syukur, beres-beres. Itu kira-kira kami ada di sana jam 10 malam. Selesai jam 10, pulang sampai di hotel. Saya begitu masuk di hotel, dan cukup jauh ya perjalanan, kami kami pulang mungkin kira-kira jam 11 lebih sedikit lah ya. Terus masih ada ngobrolnya lagi dengan keluarga. Terus sampai di hotel, baru ngobrol juga sebentar, masuk kamar. Saya masuk kamar kira-kira jam 12 lebih, dan kemudian sudah mau siap-siap tidur nih. Saya mau lepas sepatu saya belum ganti baju. Ditelepon di kamar saya dikabari, sudah pulang beberapa menit yang lalu. Kaget. Saya hubungi Pak Yusak, kami berangkat lagi ke sana. Dan memang sudah pulang. Pak Yusak ngomong gini, heran ya kita ini manusia ya. Kok tidak ngerti, tidak sadar. Tuhan bilang besok pagi itu pikiranku jam 9 pagi, jam 10 pagi. Nah ini kan jam 12 lewat kan sudah pagi, dia berkata. Kan sudah besok pagi. Cepat sekali. Saya cuma pandangi jenazahnya, saya bilang, ya kamu enak, gua ditinggalin proyek belum jadi. Sekolah ini bagaimana? Tapi saya lihat Tuhan kok ngerti ya. Justru waktu dia mau dipanggil pulang, dia minta saya ambil alih akan proyek ini. Sempat Pastor Raymond kaget juga ketika Pak Sam ini meninggal. Dia terbang ke Semarang karena sahabat dekatnya. Dan dia tanya dengan saya, sekolah bagaimana? Saya bilang, aku tidak punya choice, aku tidak punya pilihan. Kami akan jalan dalam anugerah Tuhan. Dan sungguh saudara, setelah pemakaman semua selesai, kami teruskan pembangunan. Dan sementara itu kita sebarkan brosurnya, katalognya kita buat, dan kita kontak hamba-hamba Tuhannya, dan Tuhan atur begitu rupa. Hebat sekali. Pada pertengahan April 99, kurang lebih 6 bulan sejak pertama kali Tuhan bicara, sekolah harus dimulai. Sekolah itu bisa dimulai. Dan sekarang sudah masuk tahun yang ke-6. Ini sekolah dimulai karena Tuhan yang perintahkan. Ditata dengan cara Tuhan, diatur dengan maunya Tuhan. Bukan karena manusia punya idealisme, punya konsep, saya harus buat yang seperti ini. Dan dari awal Tuhan berkata, ini bukan tempat kita menambah head knowledge kita. Memang pasti akan bertambah dengan sendirinya. Tapi lebih pada sekolah untuk mengubah hati kita, menyiapkan hati kita supaya available, supaya sedia, supaya siap dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Dia mau. So selama 6 bulan ini saudara akan melihat begitu banyak, so much dalam kehidupan saudara. Memang tidak akan terlalu banyak sekali seperti yang Anda harapkan mungkin, atau yang orang lain pikirkan. Tapi aku rasa cukup untuk membuat kita dididik Tuhan seperti yang Tuhan mau. Dan saya berdoa selama 6 bulan ini, gunakan waktu yang ada, the best yang Anda bisa. Jangan disia-siakan, ambil semaksimal Anda bisa. Sekolah ini didesain oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang mau secara manusia, saudara. Tidak ada orang yang sanggup. Ini seperti barang mainan, bagaimana mungkin? Dan Tuhan berkata bahwa, saya bilang Tuhan, sekolah ini mahal sekali. Saya beritahu di depan, ini sekolah mahalnya luar biasa. Dan apa yang Anda bayar sebetulnya, itu untuk biaya makan dan tidurmu saja. Tidak lebih dari itu. Mendatangkan guru-guru ini, saudara. Saya beritahu saudara, mahalnya luar biasa. Sebab kita yang mesti biayai transport mereka. Sebab mereka kan tidak mungkin, kamu bayar sendiri ya? Nggak mungkin lah. Kita datangkan mereka, tiketnya berapa, akomodasinya, dan persembahan untuk mereka. Saya beritahu saudara, saya sebut angka, Anda akan kaget. Karena itu tidak usah, supaya tidak membuat jantungmu berdetak tidak karuan. Tapi saya mau berkata, gunakan waktu dan blessing yang Tuhan beri
semaksimal Anda bisa. Sebab memang Tuhan berkata, jangan bangun hanya untuk gereja lokalmu. Bangun supaya bangsa ini diberkati, bangsa-bangsa lain diberkati, dan banyak orang siap dipakai Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang sangat besar sebelum Yesus datang yang kedua kali. So, saya memberikan gambaran ini kepada saudara. Gunakan waktu. Dan kemarin saya katakan, tahun ini pendaftaran paling banyak. Tapi kami juga harus berkata kami paling banyak tolak orang tahun ini. Luar biasa ini. Itu pergumulan yang berat sekali untuk berkata tidak dengan begitu banyak orang yang mau bergabung di sini. Tapi saya percaya the best yang ada Tuhan mau saudara. Mungkin Anda tidak lebih baik dari beberapa orang yang harus ditolak secara manusia. Tapi karena Tuhan mau saudara, itu akan membuat perbedaan yang berarti. Amen. Dan itu yang lebih penting. Karena kadang Tuhan melihat dengan cara yang berbeda dengan cara kita melihat. Manusia berkata, ini orang yang paling baik, ini orang yang paling luar biasa. Tapi tidak buat Tuhan. Dia melihat dengan cara yang berbeda, dengan kacamata yang berbeda. Beberapa teman hampir nyaris seminggu 3-4 kali datang ke kantor kami, minta saya diterima. Pendetanya telepon, semua telepon. Kita berdoa, dia bilang tidak. Saya bilang tidak, maaf. Jadi saya yakin karena ada maksud Tuhan, Anda bergabung di sini tahun ini. Amen. Alright. Sekarang saya mau ajak Anda melihat bagian dari firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Matius 13. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 13, lihat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 13, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya minta Pak Hasto bantu saya untuk membacakan ayat ini. Dan perhatikan beberapa kata Anda mesti garis bawahi, karena ini memberikan akan pengertian, pemahaman buat kita. Matius 13, mulai ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, perhatikan saudara, ini perumpamaan tentang benih. Saya mau tanya, benih itu sebetulnya gambaran dari apa? Hah? Firman. Baca ayat ini. Ini bukan firman yang di sini. Benih itu gambaran dari siapa? Coba ayat 22 lah supaya lebih jelas. Kita baca bersama akan kalimat pertama aja ya. Matius 13, 20. 23. Benih yang ditaburkan, mari kita baca sama-sama. 23. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah, berhenti, ialah orang. Jangan salah. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang. Oke. Kalau Anda lihat lagi di ayat yang ke-22, kita baca lagi sama-sama dengan keras. 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang lagi. Jadi benih itu siapa? Orang. Lihat ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah siapa? Orang lagi. Ngerti ya saudara ya?
Jadi benih itu gambaran dari apa? Atau siapa? Orang. Siapa yang merasa orang? Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara itu benih. Nah, memang ada bagian dari firman yang mengatakan benih itu juga firman. Ya, tapi dalam case ini, benih itu bukan firman. Tapi siapa? Orang. Oke? Sekarang mari kita lihat. Di pasal yang sama, Matius 13, lihat pada ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius 13 ayat 36 sampai 38. Matius 13 ayat 36 sampai 38. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Perhatikan, terus? Ladang ialah dunia. Terus? Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat." Berhenti. Ayat 38 mengatakan, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu siapa? Anak-anak kerajaan. Siapa yang merasa dirinya anak-anak kerajaan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. So, Anda itu benih. Nah, dari ini saja, coba renungkan saudara. Ini yang saya mau ajak Anda lihat, dan ini merupakan fokus kita selama 6 bulan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan sedang dan akan kerjakan dalam hidupmu. Kita harus mengerti bahwa kita ini benih. Coba ngomong pada sebelahmu, kamu ini benih yang baik. Benih yang baik, amen. Nah, perhatikan. Kalau kita ini benih yang baik, sebetulnya di dalam diri setiap kita ada potensi kehidupan yang luar biasa. Ada potensi perubahan yang luar biasa. Ada potensi pelipat gandaan multiplikasi yang luar biasa. Karena kita benih. Kita bukan barang statis yang tidak bisa bergerak, yang tidak mungkin berubah, dan tidak bisa mengalami multiplikasi. Alkitab saya ini sebagai kitab, sebagai buku, barang statis. Mimbar ini statis. Dia tidak bisa tumbuh. Dia berubah makin lama makin buruk, makin hancur. Dia tidak bisa berlipat ganda. Dia tidak bisa membelah. Saya boleh potong dalamnya dan tidak ada pertumbuhan apapun. Ya kan? Kursi yang Anda duduki juga barang yang statis. Sampai 2000 tahun lagi, kalau masih awet, bentuknya sama. Jadi barang antik. Mungkin karena Anda pernah duduki jadi barang yang bersejarah. Disinilah si A pernah duduk sekolah, dan ketika selesai sekolah, 3000 orang mati dia bangkitkan. Kursi itu akan difoto oleh banyak wartawan. Karena Anda pernah duduk di atasnya. Tapi kursinya sendiri tidak berubah. Statis. Ya. Gelas ini juga statis. Tidak berubah. Isinya makin lama akan makin berkurang. Saya pastikan begitu saya selesai khotbah, habis isinya ini. Karena saya minum. Tidak akan lebih baik. Akan dibuang ke tempat sampah. Dipungut oleh tukang sampah. Dijual lagi. Tapi statis basically. Tapi kalau Alkitab mengatakan dan Tuhan Yesus berkata, saudara dan saya itu benih. Dan bukan benih jelek loh. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Anda dan saya itu benih. Di dalam kita ada potensi kehidupan yang luar biasa. Ya, coba lihat keluar. Semua tanaman, semua pohon dimulai dari sebuah benih yang sangat kecil, yang begitu simple sekali.
yang mungkin diabaikan, dihina oleh orang. Tapi di dalamnya, di dalam kita ini, di dalam kita ini, coba ngomong pada sebelahmu, di dalammu ada sesuatu yang luar biasa. Ya, it's true, saudara. Awalnya jelek sekali. Awalnya nggak ada apa-apanya. Nothing. Diinjek orang pun juga nggak bisa teriak. Gitu. Tapi dari benih itu, hebatnya ketika Yesus menggambarkan kehidupan kita, dia juga berkata, kamu ini benih yang baik. Di dalammu itu ada potensi begitu besar. Itu yang kita mesti kerjakan. Itu yang juga Tuhan kerjakan. Supaya yang di dalam ini keluar dan menghasilkan semua potensi yang dimiliki, yang ada di dalamnya. Beberapa orang akan bertahan ingin sekedar jadi benih. Tapi saya beritahu Anda rugi besar. Beberapa orang mengerti bahwa aku harus digarap oleh Tuhan. Aku mesti dimatikan, ditanam, dikubur. Dan di situ maka kekuatan di dalamku akan mulai keluar. Dan kulit luarku, shellku akan mulai pecah, crack. Dan akan keluar kehidupan Tuhan lewat kehidupan yang sama ini. Renungkan, saudara. 6 bulan ini saya berdoa. Jadi sarana awal buat Tuhan untuk membuat semua potensi di dalam kita ini keluar. Luar biasa. Kita ini benih yang baik. Awalnya sekali lagi nggak ada nilainya. Awalnya buruk sekali. Orang bahkan tidak pernah mengkoleksi benih sebagai perhiasan. Nggak ada. Oh, saya pecinta benih. Untuk apa? Untuk kalung benih itu. Ya, kecuali orang antik aja. Dijual mungkin tidak terlalu bernilai. Tapi yang penting di dalamnya ada potensi Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, jangan lihat dirimu yang ada sekarang. Ketika banyak orang bercermin, orang berkata, apa yang orang ini bisa buat? Anda tampak seperti benih yang begitu jelek, tidak bernilai, dibuang orang. Anda ada pun orang tidak ngeh bahwa Anda ada. Gitu. Anda sepertinya satu di antara begitu banyak orang. Tapi ketika one day dia tumbuh, sesuatu mulai terjadi. Jangan lihat akan keadaanmu sekarang ini. Engkau harus belajar melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan ketika potensi di dalam saudara ini engkau izinkan keluar dan mekar. Saya lahir 3 bersaudara. Secara kandung, saudara ya, secara kandung. Saya ini secara kandung punya adik 2. Secara rohani, sekarang saya punya tambahan adik 3. Karena sejak tanggal 12 Maret yang lalu, saya ini resmi diangkat jadi anak pertamanya Pak Yusak Cipto. Saya diangkat jadi anak. Adik saya 2 perempuan semua, saya laki pertama. Orang tua saya ketika saya lahir ikut dengan opa saya. Jadi kami serumah dengan opa dan oma. Saya tinggal di satu kampung di kota Semarang ini. Dan rupanya opa dan oma saya lebih dominan dalam hal urusan dengan diri saya. Buat mereka ini cucu pertama laki-laki. Something gitu. Buat mereka ini wah hebat sekali. Lalu mereka punya konsep-konsep tertentu. Dan mereka berkata gini. Cucuku ini tidak boleh bergaul dengan sembarangan anak. Kalau anak-anak kampung ini liar,
cucuku ini bukan anak kampung, walaupun tinggal di kampung, sebetulnya anak kampung juga. Sehingga mereka dari kecil saya tidak boleh bergaul dengan orang teman sebaya saya. Nggak boleh. Dia buat tutup pagar itu, gembok. Saya nggak bisa bergaul. Dilarang bergaul dengan sesama anak. Padahal nature kita, naluri kita kan kepengen bergaul dengan sesamanya. Saya nggak boleh. Lalu kemudian sempat terjadi, saya seringkali cerita pada waktu lalu, gemboknya itu kebuka. Saya ambil, saya lepas, saudara. Saking kepengennya keluar, saya keluar rumah, kayak orang liar. Itu kampung tempat saya tinggal itu panjang. Saya lari sekenceng-kencengnya sampai ke ujung kampung, saya lari balik, saudara, kayak orang gila. Saking kepengen keluar rumah, dan tidak boleh. Begitu ketahuan dikejar habis, saudara, saya lari, makin dikejar, makin lari, saya senang sekali. Karena buat saya itu kebebasan. Bawa ke rumah lagi. Akhirnya singkat cerita, opa oma saya meninggal dunia, pulang. Mereka dalam Tuhan, mereka orang-orang yang setia. Dan orang tua saya sendiri, papi mami saya lebih terbuka sebetulnya ya. Dan saya mulai diizinkan bergaul dengan orang-orang sebaya saya. Tapi sudah jadi masalah. Ketika saya mulai bergaul dengan teman-teman itu, satu, saya ini sudah dianggap orang aneh yang tidak pernah bergaul. Lalu saya mulai bergaul, dan ketika mereka bermain, saya nggak tahu rule of the game-nya. Setiap kali saya ikut bermain dengan mereka, saya ngaco. Harusnya lari, saya diem aja. Bola harusnya ditangkap kalau main basket, saya oper orang lain, saya tangkap, saya pegangi sendiri. Saya berkata, bingung, saya nggak tahu. Mereka marah dengan saya. Jadi setiap kali mereka mulai main, saya gabung, mereka berkata, kamu nonton aja. Jadi, nggak boleh main. Itu awal sebetulnya dari penolakan. Dari kecil saya ditolak. Sudah mulai mau bermain aja takut-takut karena nggak pernah, ya kan? Ketika masuk, tough banget buat saya, keras buat saya. Saya tarik diri lagi. Saya hanya merasa aman kalau saya dengan orang tua saya. Saya hanya merasa nyaman kalau saya dengan di dalam rumah saya. Dan akhirnya waktu saya harus sekolah, itu siksaan. Setiap mau sekolah, perut sakit, kepala pusing, stres. Dan saya kemarin cerita, sampai kelas 3 SD, saya ini ditungguin papi saya di sekolah, kelas 3. Dia tidak boleh geser, kan duduk gini ada jendela. Dia harus ada di dalam jarak pandang saya. Dia geser, saya nggak lihat, saya bisa ketakutan, nangis di kelas sendiri. Tanpa alasan. Anda mau tahu orang rendah diri? Saya ini parah. Parah. Dan itu terbawa, jujur saya. Anda mau tahu orang rendah diri? Saya ini parah. Parah. Dan itu terbawa, jujur saya bilang, sampai hari ini. Ketakutan ditolak itu seringkali berat sekali. Memang sudah jauh-jauh dikikis Tuhan. Tapi jujur, itu kenyataan saya. Anda tahu orang yang seperti itu ya, menderita. Saya ngalami bertahun-tahun. Orang dengan gampang salah mengerti, saudara. Contoh nih, kalau kita pergi ke toko atau ke mall misalnya ya, dulu, kalau sekarang saya, aku rasa lebih ada percaya diri sedikit lah saya sekarang ini. Dulu nothing, saya nggak punya apa-apa. Saya jalan misalnya gini, Pak Arthur misalnya lewat gitu ya, dari ujung gitu. Saya tahu ini Pak Arthur. Saya bisa punya dua pilihan. Saya sapa dia, Pak, Shalom. Atau saya bilang,
Jangan-jangan saya sapa dia lupa sama saya, terus dia diam aja, aku malu. Daripada aku malu, pura-pura tidak lihat. Justru, nah dia kan sombong banget tuh orang. Jarak cuma 5 meter, mata sudah berpandangan, tinggal cuma senyumnya, saya begini. Bukan karena saya anggap rendah dia, sebetulnya saya takut dia lupa dengan saya. Lalu kemudian saya menyapa, dia tidak membalas dengan semestinya, saya tertolak lagi. Kalau ada yang masih begitu, datang ke Yesus, saudara. Saya itu dulu kayak begitu. Jangankan ngomong di depan saudara begitu loh. Ketemu orang yang saya tidak terlalu kenal, kalau saya bicara begini, keringat dingin semua nih, basah kuyup. Orang bilang, kamu kenapa? Enggak, basah kuyup. Ayo. Di sekolah, di kelas, sudah ngerti nih pelajarannya, berhitung atau apa gitu. Dipanggil, tulis, papan tulis. Itu pandangan teman-teman saya, 40 anak di sekolah itu kayak pisaunya ninja. Nyerang sekaligus. Tiba-tiba sudah buyar semua, konsentrasi saya hilang. Gone. Yang saya bisa ini, hilang semua. Ayo. Dan wanita, buat saya dulu, makhluk yang paling mengerikan. Takut saya sama perempuan. Sekarang istriku perempuan, anakku 3, 2 perempuan, saudara. Saya kelompok minoritas dalam rumah tangga. Ya. Ada baiknya sih. Terus ada orang yang terlalu berani, ya toh. Saya kebalikan. Ada bagusnya. Saya tidak pernah pacaran dengan orang lain. Yang satu ini saya jadi istri saya. And she is the best menurut saya. Tapi itu background saya. Saya sering kali cerita ketika kecil, tapi saya ajak saya ke gereja Isa Al-Masih di Semarang. Gembalanya sudah lanjut, sudah tua, saudara. Umur mungkin sudah 60 something waktu itu. Dan kalau bicara sudah getar, suaranya sudah getar dan tangannya sudah getar karena faktor usia. Saya datang ke kebaktian, kalau dulu mereka buat kalau nggak salah jam 6 pagi. Hebat ya, orang itu ya, kebaktian jam 6 pagi. Dan itu yang paling rame, orang paling suka kebaktian jam 6 pagi. Saya ikut. Duduk di gereja, dulu kan nggak ada pujian penyembahan, semua pakai buku-buku himne begitu kan. Lalu nyanyi ya nyanyi, saya ikut-ikutan gitu. Begitu beliau mulai mau khotbah, saya perhatikan. Satu persatu tidur dalam hadirat Tuhan, saudara. Tapi ini orang khotbah terus. Saya jujur berkata, kagum saya. Saya termasuk orang yang tidak tidur. Saya melotot. Bapak ngerti nggak khotbahnya apa? Nggak ngerti saya khotbahnya apa. Jujur, nggak tahu. Tapi kekaguman saya bukan karena firmannya, tapi kepada mentalnya. Kok bisa ya opa ini di depan 500 jemaat dia bicara begitu rupa. Yang lebih hebat, ditinggal tidur tetap khotbah. Kalau saya mungkin lepas sepatu dulu, saudara, dan terbang sepatu saya. Dia enggak tuh. Dia enggak. Ada hamba Tuhan dari Amerika di Surabaya. Saya dengar nih katanya. Dia khotbah ada orang ngomong diri ini botol apa dilempar ke dia. Bagus juga sekali-sekali sih. Siapa tahu menyembuhkan, ya toh, saudara? Menyembuhkan dosa. Tapi itu yang terjadi. Jadi
Ketika saya masih ingat pagi itu saya bilang, Tuhan, saya berkata, kalau aku suruh berdiri di situ, begitu maju, saudara-saudara, kublak, langsung pingsan saya. Nggak tahan. Pandangan mata orang ini nggak tahan. Dan sebagian dari mereka begini. Tetap khotbah. Kalau nggak punya mental kuat atau mungkin sudah nggak jelas matanya sehingga saya nggak tahu. Yang jelas dia tetap khotbah. Tapi jujur saya berkata, Tuhan, aku tidak punya kemampuan. Tapi rupanya itu loh saudara. Bentuk yang jelek, yang itu yang Tuhan. Saya tidak pernah realize bahwa aku ini benih. Tuhan mungkin hanya senyum melihat ulah saya. Dia berkata, aku tahu, wujud luarmu jelek sekali. Tapi, kamu ini benihku. Kamu benih yang baik. Karena kamu anak kerajaan. Dan prosesnya mulai begitu intens ketika saya lahir baru. Ketika saya SMA. Dan di situ Tuhan mau mengerjakan begitu banyak hal. Nah, hari ini saya jadi pelayan Tuhan. Sekarang kalau saya kebaktian yang datang sedikit, saya sedih saudara. Dulu saya senang sekali. Makin sedikit, makin gak ada yang datang, saya malah senang. Karena buat saya berat. Dia bisa mengubah segala sesuatunya. Tapi itu kenyataan. Orang-orang yang kenal masa kecil saya, tetangga-tetangga saya, nggak percaya. Nggak mungkin jadi pendeta, dia nggak mungkin. Tetap nggak percaya. Sampai satu kali saya muncul di Trans TV, geger kampung saya. Jadi pendeta bener dia, terlambat. Udah sekian belas tahun saya layani Tuhan. Jadi, gimana dong? Kita ini benih. Potensi kekuatan Tuhan di dalam kita, dalam roh kita. Luar kita mungkin banyak kelemahan dan ketidakberdayaan. Di luar kita terlalu banyak hal yang orang berkata, nggak ada yang bagus dari orang ini. Di luar kita orang berkata, ini nggak ada potensinya orang ini. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Nggak mungkin kan? Tapi Anda tidak boleh anggap ringan apa yang ada di dalam roh saudara. Pada hari di mana engkau terima Tuhan dalam hidupmu, engkau undang masuk, dan dia masuk dan dia tinggal dengan Roh Kudusnya dalam roh kita. Itu yang membuat kita jadi orang yang berbeda, saudara. Nah, bukan hanya kita ini benih, bukan. Itu sudah luar biasa. Bandingkan dengan Matius 17 sekarang. Lihat pada ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lihat ya, kita ini digambarkan sebagai benih. Tapi iman di dalam kita, Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar apa? Biji sesawi saja. Iman juga digambarkan sebagai apa? Biji. Saya tahu lebih banyak kepada dalam konteks size-nya, ukurannya. Tapi yang saya juga mengerti, iman itu juga bisa berkembang. Dan iman itu juga bisa menimbulkan daya ledak yang luar biasa. Bayangin ya, kita sendiri sudah punya potensi begitu besar di dalam kita, ditambah iman kita yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita.
daya ledaknya luar biasa. Dan dari tahun 79 sampai dengan hari ini, lebih dari 20 tahun saya ikut Tuhan Yesus. Lebih dari 20 tahun. Sejak saya lahir baru, saya terima Tuhan. Lebih dari 20 tahun saya ikut Tuhan. Saya belajar, saya bilang, Tuhan, memang Engkau ini Tuhan yang luar biasa. Apa yang dulu orang berkata, nggak ada apa-apa. 2-3 tahun lalu ada hal yang mengharukan terjadi di kelas ini. Mungkin 2 tahun lalu ya. Ketika kelas ini dimulai, saya sadar, salah satu orang yang duduk belajar di kelas ini adalah pendeta yang membaptis saya. Saya sudah bayangin, saya waktu berdiri, saya mulai ngajar, saya lihat beliau di belakang, orangnya paling tinggi di antara semua siswa, paling tinggi. Duduk paling belakang. Saya berdiri, saya lihat dia. Saya bilang, itu pendeta yang membaptis saya. Duduk di situ. Dan orang ini rendah hati, saudara. Dia ikut kelas itu sampai selesai. Dan dia bilang, aku diberkati. Tapi itu beliau yang baptis saya. Jangan anggap ringan potensi ilahi dalam diri saudara. Awalnya boleh nggak ada apa-apanya, dan itu biasa. Tapi Tuhan bisa buat yang di dalam kita ini keluar. Dan kalau itu Engkau izinkan, iman juga berkembang. Potensi manusia roh kita juga berkembang. Semua potensi ilahi di dalam kita dibiarkan berkembang dengan luar biasa. One day Anda akan lihat perubahan terjadi. Saudara akan menyaksikan karya Tuhan yang begitu ajaib dalam hidupmu. Powerful. Powerful. Saya berdoa Tuhan akan membawa kita dalam semua pengalaman ilahi. Amen, saudara. Lihat lagi ayatnya. 1 Korintus 1. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. 1 Korintus 1 ayat 26-29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Stop dulu, perhatikan ya. Ini saya bacakan lagi ya, Anda perhatikan ya. Ingat saja saudara-saudara, ingat itu gini, ingat itu kan sesuatu yang sudah lampau, ya kan? Kalau akan datang kan ingat ya ingat apa ya, bisa juga, tapi ingat saja, itu dia berkata, kamu ingat gak dulu kamu seperti apa? Ya, dikatakan, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Paulus ngomong sama orang Korintus, kamu ingat gak dulu kamu tuh kayak apa? Ya, dia berkata gini, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Orang yang tidak bijak itu kata lainnya orang yang goblok. Ngerti saudara? Bodoh. Ya kan? Ingat, dulu kamu ketika dipanggil, menurut ukuran manusia, ukuran sekolah, nilai sekolah, IQ kecerdasanmu itu, tidak banyak orang yang bijak. Artinya memang ada, tapi sebagian besar kamu ini orang-orang bodoh. Ingat, dulu kamu ini bodoh. Tapi kalau dia berkata, dulu kamu bodoh, berarti sekian tahun kemudian ketika dia ikut Tuhan, jadi apa? Pinter. Jadi apa? Bijak. Gitu.
dalam ukuran manusia dulu, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Ngerti ya? Kamu ini tidak bijak. Dulu kamu dipanggil Tuhan dalam keadaan bodoh. Secara IQ kamu ini rendah sekali. Parah kondisimu. Tapi itu dulu. Artinya sekarang sudah jadi orang yang bijak, orang yang cerdas. Itulah perubahan yang Tuhan berikan buat kita. Awalnya boleh nothing. Tapi kalau Anda ikut Tuhan terus, itulah karakter Tuhan. Selalu mengangkat yang di bawah dan dia naikkan ke atas. Nangkap ya saudara. Teruskan lagi. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Artinya kamu dulu lebih banyak dipengaruhi orang. Kalau kamu ngomong, tidak ada orang dengerin kamu. Kamu mau berbuat apapun, orang hanya berkata, ya. Tidak berpengaruh. Di dalam Yesus, potensi di dalam kita keluar, dididik Tuhan, jadi orang yang kemudian berpengaruh. Yang engkau katakan, yang engkau ucapkan itu punya akibat terhadap orang lain. Iya kan? Saya ingat ketika dulu saya dengan teman-teman saya, saya nggak banyak bicara. Karena tidak berani bicara dan tidak punya apapun untuk dibicarakan. Tapi tahukah saudara, menjelang pemilu lalu, berbagai caleg dari berbagai partai datang ke saya, minta petunjuk, saudara. Oh, luar biasa. Anda bisa lihat perbedaannya. Dulu kamu nggak ada pengaruhnya. Kamu mau mati, kamu mau hidup, kamu mau telanjang, mau berpakaian, kamu mau lompat, mau tengkurap, terserah kamu. Mau teriak, mau membisu, nggak ada hubungannya dengan yang lain. Di dalam Tuhan, ikut Tuhan itu membuat kita yang di bawah, diangkat itu. Sebab kita ini benihnya Tuhan, anak-anak kerajaan. Potensi Allah dalam roh kita, itu yang powerful. Ya. Saya ngalami 20 tahun lebih saya ikut Tuhan. Dan saya belajar dari waktu ke waktu itu yang terjadi. Dan saya katakan kepada Anda, ini bukan karena Allah pilih kasih. Ini berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Masalahnya engkau mengizinkan tidak, Tuhan garap kehidupanmu. Nah, kita seringkali punya head knowledge, pengetahuan begitu banyak, kita merasa sudah hebat. Kemarin kita harus ingat, sebagai hamba Tuhan, kita harus tetap punya hati sebagai seorang murid. Sampai kapanpun sedia dididik dan diajar oleh Tuhan. Sekalipun juga lewat orang lain. Ya. Teruskan lagi. Tidak banyak orang yang terpandang. Nggak banyak. Kamu malah dulu sering memandang. Oh, iya, kalau kamu tidak terpandang, kan kamu memandang. Simple, Pak. Anda suka dengan, oh iya hebat, oh dia hebat. Kamu memandang terus. Tapi kalau potensi di dalam saudara ini, engkau biarkan berkembang, keluar. One day, dalam pandangan dunia, Anda jadi orang yang terpandang. Orang mulai memandang saudara. Walaupun itu tidak sesuatu yang kita mau kejar dalam hidup kita. Itu hanya akibat sampingan. Jujur saya berkata itu hal yang saya paling benci dalam hidup saya. Karena berbahaya buat saya di hadapan Tuhan. Saya bukan tipe orang yang nyaman jadi pusat perhatian orang. Saya ingin orang itu memperhatikan Yesus dan hatinya melekat ke dia dan bukan ke saya. Tapi ada konsekuensi yang tidak bisa kita hindari kok, saudara. Ya apa boleh buat? Saya bergurau dengan teman-teman. Kita bisa bayangin nggak? Ya, saya beritahu saudara, kami sedang membangun sebuah gedung gereja baru.
Nanti ada waktu yang full time, kita akan datang ke site-nya, ke tempat di mana kami sedang membangun. Fondasi kami sudah selesai, lantai dasar sudah dicor semua dengan beton. Dan tadi malam kami sudah sign kontrak untuk pembangunan tahap berikutnya yang upper structure-nya. Dan juga kami sudah sign kontrak untuk space frame. Jadi nanti gedung kami tidak akan pakai tiang-tiang seperti itu untuk menyangga, tapi itu luasannya yang kami cor itu kami gunakan 1 hektar. Itu gedung akan bisa nampung hall utamanya 12.000 tempat duduk dalam bentuk seperti teater, seperti tribun gitu, seperti kipas naik ke atas. 12.000. Dan ada overflow tambahan kira-kira 3.000 lagi. Jadi total itu bisa tampung kira-kira 15.000 orang. Tapi orang Indonesia kalau mau 20.000 juga oke ya saudara ya. Tapi untuk nice-nya, untuk duduk dengan bagus bisa 12.000 sekaligus. Saya berkata kalau itu jadi dan kita diberkati Tuhan. Nanti saya cerita kapan-kapan saudara. Kami hanya butuh waktu 4 hari izin gereja keluar. Luar biasa. Tuhan dia akan lihat. Ini kalau jadi nanti saya berkata dengan teman-teman. Ini tidak kita mesti hati-hati sekali dalam hidup kita. Sebab begitu itu muncul, akan jadi menurut saya the second largest church building di Indonesia. Yang the largest, yang paling gede itu di Surabaya. Pak Alex bilang itu bisa 18.000. Yang kita itu total dengan overflow-nya hanya 15.000. Tapi itu masih kalah. Saya tahu di Nigeria, orang bangun gedung gereja, tahu berapa? 50.000. Kebayang tidak? Gereja 50.000. Stadion. Tapi memang kira-kira separuh negara itu Kristen. Make sense ya? Nah, nanti bisa jadi di Indonesia. Kalau Allah melawat, siapa tahu Anda yang bangun kelak. Nah, ya tak? Kok bukan Bapak, Pak? Hedik, tahu nggak saudara? Pusing kepala. Miliar terus. Jadi kami kemarin sign kontrak sudah mulai, kita akan bangun. Dan kita berharap Anda nanti sampai Oktober ya, Anda akan lihat itu. Tiangnya itu naik. Jadi dicor tiang tingginya itu 15 meter. Tinggi. Dalam jumlah yang gede sekali. Masif. Saya harap nanti sebelum Anda bubar dan pulang ke tempat masing-masing, Anda bisa lihat ketika kerangkanya dipasang space frame-nya. Dan tolong datang kalau kita buat grand opening, saudara. Amen. Saya pengen undang Darlin kalau grand opening. Bisa. Bisa diatur lah dalam anugerah Tuhan. Tapi Anda bisa mengerti, itu akan memberikan dampak influence pengaruh yang besar sekali. Ya, bisa. Kami mulai kebaktian minggu pagi kami itu dengan 25 orang. Termasuk saya, istri saya, pemain musik semua. Aktivisnya 15, jemaat 10. Hampir semua mereka, ada beberapa sudah pulang ke rumah Bapak. Tapi yang masih hidup hampir semua boleh dibilang stay dengan kami sampai hari ini. Beberapa dulu tidak mau pindah, pengen pindah nggak tahan, kebaktian setahun itu nggak berkembang. Mau pindah hanya berkata gini, kasihan Pak Petrus Agung kalau kita pindah habis gerejanya. Lumayan loh, dikasihani orang itu lumayan loh saudara. Nanti saudara lihat site-nya, interesting sekali. Kita buat seperti kipas, seperti teater tanpa balkon. 12.000. Kok bisa? Ya Tuhan yang membuat itu jadi mungkin. Amen. Saya cerita awal saya. Saya nggak berkata bahwa berarti saya orang hebat. Siapa yang bilang? Semua kita kan anak-anak kerajaan. Yesus berkata semua kita benih yang baik. Persoalannya adalah Anda izinkan tidak ini keluar. Anda simpan terus, tidak akan terjadi apa-apa. Anda tidak pernah mau membuang rasa nyamanmu, tetap ingin nyaman, nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau engkau tahan dengan didikan Tuhan, di tempat Tuhan, berat nggak Pak?
Lupa itu saya beratnya seperti apa? Sebab dia kalau dia kerja itu, dia berikan anugerahnya buat kita. Ya. Semua yang kita anggap yang paling pahit, sekian tahun kemudian kita anggap sebagai lelucon yang tidak pernah kita bisa lupakan dalam kehidupan kita. Tentu saya kelewati banyak hal, tentu. Tapi saya belajar bukan karena kekuatan manusia. Sebab kekuatan Tuhan itu yang kita izinkan mengalir dalam kehidupan. Siang ini jam 1 nanti saya janjian dengan Pak Alex Abraham. Beliau lagi di Semarang dan nanti siang akan saya minta untuk datang ke tempat ini untuk mendoakan kami. Sebab beliau yang nubuati ke saya. Tadinya saya mau bangun hanya 5.000. Nah, dia juga lagi bangun Menara Jakarta. Hari Kamis lalu saya ikut menyampaikan sharing firman untuk peresmian Menara Jakarta. Itu 2,5 triliun. Crazy. Akan jadi menara tertinggi di dunia. Bertobat gara-gara nabrak orang. Ya, naik mobil nabrak, das. Kalau mati digebuki orang kampung. Dibawa ke rumah sakit, dia lari ke gereja, sembahyang. Sumpah sama Tuhan. Kalau hidup Tuhan, tak berikan semua hartaku buat engkau, aku melayani engkau. Lah Tuhan yang gitu senang. Bener nih katanya nih. Ya, suka dia. Bukan separuhnya. Kalau hidup Tuhan, saya hidupku semua kekayaanku aku habisin untuk engkau. Nah Tuhan berkata, bener nih katanya. Hidup. Coba ampuni Tuhan, ampuni, mati kira-kira saudara. Nah, itu loh, rasa nyamannya dibuang. Dihabisin duitnya, bangun gereja banyak, habis. Serius. Sampai pindah Surabaya ini. Cuma pakai atap dari awning, seng. Dengan ibu-ibu bakul sayur di pasar. Kalau sekolah Alkitab itu naik truk, karena debu tutupi sapu tangan mukanya, supaya enggak kotor. Setelah selesai khotbah, sorenya, tahu, nyopir bemo, tahu bemo zaman kuno, untuk hidupi keluarganya. Habis gitu. Bisa. Hari ini nanti kalau jadi itu 2,5 triliun. Menara tertinggi di dunia. Dia berkata sederhana, zaman Hindu Buddha, mereka tinggali kita dengan Prambanan dan Borobudur. Zaman Islam, mereka tinggali kita dengan apa? Istiqlal. Zaman Yesus Kristus dan rohnya, menara tertinggi di dunia, luar biasa. Ya, yang tinggal tepuk tangan enak tak saudara? Nah, tapi lumayan Anda tepuk tangan itu, sudah lumayan itu. Tuhan, saya berdoa Tuhan beri Anda proyek-proyek besar. Sampai Anda ingat lagi. Yang kami kerjakan, saya bilang, Pak Alex, saya nothing dibandingin Bapak. Tapi saya beritahu saudara-saudara, yang kami tanam di bawah, diinjek itu, 5 miliar. Untuk fondasi, untuk cor itu kami tanam itu uang 5 miliar. Nasi goreng dapat berapa puluh tahun. 5 miliar. Tapi itu Tuhan, ada potensi kuat di dalam kita. Jangan pernah itu diabaikan dalam hidup. Kalau engkau mengabaikan, Anda rugi besar. Amen. Ini teruskan lagi. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Ngomong ke sebelahmu lagi, beritahu, jangan abaikan potensi ilahi di dalammu. Saya tidak ingin dengar di antara Anda jadi benih antik yang tersimpan berabad-abad di Museum Rekor Indonesia.
Saya berdoa, taruhkan hidupmu di tempat yang Tuhan mau. Sebab saya percaya ada maksud Tuhan yang besar di balik semuanya ini. Mari angkat tangan dan sembah Dia sama-sama.